ilaha illallah. La ma'budu illallah. Tapak dama Allah. La ilaha illallah. La ma'budu illallah. Nadama Allah muhiyya. Bakti kadat Allah. La ilaha illallah. La maqluba illallah. Tidak kelakuan. Daparentah zat Allah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Tidak kelakuan. Dapat zat Allah. Bismillah tawakkalna ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaihi. Kalimat thayyibah adalah kalimat la ilaha illallah anu nyangkut jeung nauhidkeun af'al ma'bud matlub maksud. Sakur-sakur kalimah dzikir, kalimah thayyibah, sakur tahlil kalimah thayyibah, teu sakur kalimah thayyibah eta tahlil wungkul la ilaha illallah. Kalimah thayyibah anu mentauhidkan Allah, ibadah ka Allah, ibadah mentauhidkan
satu arah ngalakonan perintah Allah, nauhidkeun tujuan, mentauhidkan af'alullah la mawjuda illallah, mentauhidkan ibadah ke Allah la ma'buda illallah, mentauhidkan menangani perintah Allah la matluba ilallah, mentauhidkan tujuan la maksuda ilallah. Jadi masalah kalimat thayyibah adalah pertauhidan akidah, ibadah, pola dan arah. Mentauhidkan akidah, ibadah, pola, arah. Itu niki di dalam kalimat thayyibah. Manusia pelaksananya namanya saksiyah thayyibah. Kalau satu kampung menjadi pelaksana satu akad tersebut bernamakan qaryah thayyibah. Kalau negara dipakai landasan negara itu satu akidah, satu ibadah, satu pola, satu arah kepada Allah musad semua, namanya baldatun thayyibah. Baru ada warabbun ghafur. Jadi masalah kalimat thayyibah bukan mentauhidkan masalah akidah tanpa ditauhidkan ibadahnya, dan bukan mentauhidkan akidah dan ibadah tanpa ditauhidkan amaliyahnya. Tidak, dan bukan hanya mentauhidkan pola amaliyah tanpa ditauhidkan arah dan tujuan. Saudara-saudara sekalian, teknis pelaksana kalimat thayyibah sebetulnya setiap detik, setiap yakdur dikandung ruhul hayat. Bukan sepanjang hayat dikandung badan, tetapi sepanjang ruhul yakdur dikandung ruhul hayat. Sepanjang itu pula lah kita jangan terlepas daripada kalimat thayyibah. Kalau ruhul yakdur masih berada, kalau ruhul yakdur masih bersemayam di ruhul hayat, ruhul hayat bersemayam di badan, kemudian jiwa berpisah dari kalimat thayyibah, manusia itu namanya manusia zillah. Manusia sedang terpeleset daripada kalimat Allah.
Kalau lama ruh yakni kandung ruh hayat. Ruh hayat bersemayam di ruh jasad. Kemudian tidak berpisah hidup. Tetap selalu di atas rel kalimah thayyibah. Manusia itu namanya satu manusia arifin, dua manusia salikin, katilu manusia wasilin, orang kedua daripada Rasul. Dengan ini kami akan aturkan praktikan menjadi manusia pelaksana kalimat thayyibah. Di dalam wahdatul maujud memang isinya ada 5 yang ditauhidkan di dalam wahdatul maujud. Satu, zat Allah tiada ada bilangan keluar. Satu, zat Allah di dalam bukan gabungan. Satu, sifat Allah tiada ada sifat ketuhanan kecuali di Allah. Satu, sifat Allah tiada banyak dari satu jenis sifat Allah. Ilmu Allah satu, kudratullah satu, irodatullah satu, hayatullah satu. Yang banyak adalah yang ditakdirkan. Satu yang mempunyai daya cipta, yakni Allah. Namanya wahdatul mawjud bil af'al. Dari wahdatul mawjud yang ujung ini, yakni wahdatul mawjud bil af'al, kita start mulai mentekniskan kalimat thayyibah. Dari wahdatul mawjud yang ujung ini, yakni wahdatul mawjud bil af'al, kita mulai start melaksanakan kalimat thayyibah. Saya ulas. Dari wahdatul mawjud bil af'al kita start melaksanakan kalimat thayyibah. Apa arti wahdatul mawjud bil af'al? Tiada ada yang mempunyai daya cipta kepada segenap makhluk kecuali Allah. Lazimnya aksiomasinya tidak ada yang wujud aridi kecuali buatan Allah. Tiada ada kejadian yang menjadi atau terjadi kecuali buatan Allah. Ini harus sampai hissi di batin. Menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang belulang, menjadi sandi jiwa. Bahwasanya tiada kejadian yang menjadi atau terjadi kecuali buatan Allah. Kejadian yang menjadi, yang melalui perbuatan makhluk. Kejadian yang terjadi, yang langsung daripada Allah. Sengaja saya ini kalimat thayyibah dijajakan di kalam, di hari di malam masih kena dengan persamaan kelahiran Rasul. Saya meyakinkan bahwa orang yang ngantuk, orang yang tidak menerima taufik dan hidayah daripada Allah tidak akan dapat membuka pintu hati di dalam
pancuran emas sinar intan berlian kalimat thayyibah ini. La yarifuha ila arifuna billah. Tidak akan mendapat gelar arifin kecuali manusia yang dikasih etiket alul ma'rifat di hadapan Allah. Keadaan tiada ada yang membukti menjadi atau terjadi kecuali buatan Allah. Siutkan kepada 4 faktor. Faktor ke-1, faktor tempat yang diduduki. Dengan diganti materi kata di sini. Faktor yang kedua, proses yang sedang dialami. Dengan bahasa begini. Yang ketiga, waktu proses yang sedang kita hadapi, waktu yang sedang kita alami, namanya sekarang. Keempat, subjektifnya, pribadi, ruh dan jasad yang disingkat namanya saya hamba. Sekali lagi, untuk menjadikan proyek kalimat thayyibah di dalam wadatul mawjud bil af'al, ciutkan kepada 4 faktor. Penciutan ini adalah sengaja untuk mempermudah teknis. Bukan maknanya kalimat thayyibah la mawjuda ilal hanya itu. Tapi ini penciutan. Diciutkan untuk mempermudah arah pelaksana kalimat thayyibah. Satu, tempat yang sedang kita duduki, namanya di sini. 2, proses yang kita hadapi, namanya begini. 3, waktu yang sedang kita alami dengan sebutan sekarang. 4, pribadi yang menjalankan tugas, namanya saya atau la ilaha illallah, la maujuda illallah. Di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. Ali suluk memberikan sesuatu jalan untuk 4 faktor itu menjadi jiwa bahwa betul-betul buatan Allah. Harus mematikan dulu intervensi makhluk kepada 4 kejadian itu, termasuk diri kita. Jangan mempunyai perasaan intervensi kepada faktor yang 4 itu. Ikhlani ala kauni ke tarahu wa gudotor pal kolbian siwahu. Ikhlas harus dilucuti, dibuka. Ini ala kauni,
mantelita makhluk supaya menjadi mentalita Allah. Gunting intervensi sambungan-sambungan makhluk dengan 4 kejadian tersebut, bahwasanya yang menjadikan begini di sini begini sekarang saya di dieu kieu ayeuna kuring tapak damel Allah. Putuskan. Kemampuan diri pun harus diputuskan supaya watabattal ilaihi tabtila, supaya betul mutlak mempunyai perasaan buatan Allah, tabatul yang asli, bukan tabatul bidayah tapi tabatul nihaya. Kayak tarohu, mengapa harus diputuskan kemampuan diri intervensi dengan 4 faktor ini khususnya dan kesemuanya af'alullah. Kayak tarohu supaya jiwa hati dapat melihat atas langsungnya perbuatan dan ciptaan Allah itu. Wagudo tutup, wagudo perem, torpal kolbi lirikan mata hati nurani, ansiwau di luar Allah, langsung menatap jiwa kepada buatan Allah. Ikhlani ala kauni kaya tarowa budotor palkobi ansiau ini adalah faktor-faktor tutup bayu atau faktor-faktor tajarud, faktor-faktor realisasi daripada hasbunallah ni'mal maula wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimat puncak ketawakalan kepada Allah, kalimat yang menantang isi daripada kalimat-kalimat ini. La ilaha illallah. Di sini, di tempat yang saudara sedang alami begini, di dalam proses yang kita sedang hadapi sekarang, di dalam timing of the way, waktu yang saudara akan lakukan ibadah, saya sebagai pelaku sutradara pelaksana penanggulangi kalimat la ilaha illallah ada langsung buatan Allah. La ilaha illallah polonyonkeun kosongkeun kemampuan diri dan intervensi orang lain, bahwa di sini begini sekarang saya adalah buatan Allah, dihin pinasti anyar pinanggi, dirodatkeun ku Allah tos tikodimu laina karana panana. Allah diri, buatan Allah. Penglihatan makhluk kepada diri sendiri tutup, intervensi perbuatan makhluk semua tutup, langsung kepada af'alullah, sehingga terasa di dia
Ieu ayeuna abdi tapak damel Allah. Karasa diri paduduaan jeung Allah. Karasa diri diumbarakeun di alam pawenangan. Karasa diri keur ditongtonkeun ka makhluk. Anu pasti diri bacanak deui ka Allah paduduaan. Anu pasti diri bakal nyorangan di jero pakuburan. Anu pasti diri bakal ninggalkeun ieu alam pawenangan. Dikadiekeun diri ku Allah Ta'ala ayeuna ngagaduhan aspek-aspek tugas langsung ti mantenna ti Allah. Tegalidir iweur ku ramena makhluk. Untuk kumolayong hate kalian ti Allah. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Di dieu ieu ayeuna abdi buatan Allah. Mengapa penciutan kepada 4 faktor itu? Sabab selama ruhul yaqduh bersemayam di ruhul hayat, selama ruhul hayat menyelinap di jasad, selama itu pula manusia perwujudannya tidak akan lepas daripada 4 faktor itu. Hiji faktor di dia. Faktor-faktor di ditu dina tempat-tempat batur nu keur teu dicicingan. Faktor-faktor anu keur alang ti diri teu ngabogaan siratal mustaqim. Di sana saudara berada, di sana saudara berada, di sana saudara ditanam. Di sana saudara bertugas, di sana saudara berbakti kepada Allah. Di sana saudara mengarah kepada Allah. Soal di situ tidak ada sangkutan, tapi di sini ya ada apa? Sangkutan. Halakal mutasawwiqun, akan hancur semua baktinya seseorang kepada Allah. Bila mana hatinya memperingatkan yang jauh, tidak memperingatkan tempat yang sedang duduki. Mata hatinya melampau kepada yang tidak ada, sedangkan tempat yang sedang berada tidak diperhatikan. Sedangkan siratal mustaqim selalu erat dengan faktor yang sedang di mana saudara berada. Rasulullah sampai memberikan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma ya Allah, aku mohon diriksa minal hammi, daripada jiwa selalu melayang kepada yang lampau, wal azani, dan jiwa melayang kepada waktu mendatang, tidak memperhatikan jiwa kepada keadaan yang bukti. Sedangkan waktu dan proses yang lampau hakikatnya makdum, tidak ada. Demikian juga proses yang akan mendatang itu pun tidak ada. Apakah besok ada? Ada? Tidak ada. Yang ada sekarang. Kalaupun besok kita alami, namanya sudah berganti, bukan besok. Apa namanya? Sekarang. Apakah proses di situ sekarang ada? Kalaupun kita alami proses di situ setelah diikat dengan sekarang, namanya bukan di situ, tapi di mana? Di sini. Kemana saudara lari? Di sana, di sini mengikuti. Kemana bae anjeun liwat, kecap di dieu nuturkeun. Zaman nu mana bae nu anjeun karandapan, kecap ayeuna ngikuntit. Kajadian naon bae anu keur dihareupan kajadian proses kieu bakal tumiba ka anjeun. Isuk eueuh di ditu eueuh kitu eueuh, eta omongan basa bakal nyeritakeun can aya.
kamari tikituan eta hanya nyeritakeun kan geus kajadian lain kan keur aya dan nu aya mah di dieu kieu ayeuna kapan saja saudara berada di sana saudara kakurung ku kecap ayeuna kumaha bae kajadian anu keur wujud tiba ka saudara didinya kecap kieu karanapan di mana bae saderek ayana didinya kecap dieu nu kuntit. Jadi dengan penciutan di dieu kieu ayeuna adalah mengikat perwujudan akwan dan membasmi pada akwan-akwan yang tidak ada. Sedangkan yang menarik Shiratal Mustaqim adalah di dalam keadaan makhluk yang ada. Ngerti tidak? Jadi bukan disangka bahwa dengan materi di dia bahwa besok tidak akan terkurung dengan alula, bukan. Bahwa besok pun kalau sudah wujud namanya apa? Ayeuna. Ulah disangka yang dimana di lembur mah lain tapak damal Allah salam. Di lamun teh mah karanapan maneh di lembur eta ganti ngaranna lain di ditu tapi di dieu. Sakitu materi kata di dieu kieu ayeuna adalah materi-materi kata yang bersangkutan proses timing. Prosesnya kieu. Tempatnya domisilinya di dieu. Ayeuna proses timing waktuna abdi tapak damel Allah. Satu itu perhatikan. Kalau saudara akan menjadi pelaku kalimat thayyibah, jiwa-jiwa hami melayang-layang kepada masa yang mendatang, melayang kepada jiwa besok pun termasuk hami. Melayang kepada jiwa nanti pun di dalam teknis kalimat thayyibah termasuk kami. Apalagi mengingat tahun-tahun yang lampau termasuk kami. Itu harus ditaudan. Jiwa-jiwa hanya melayang-layang kepada jang lampau. Itu namanya jiwa hajani. Jiwa hajani dan jiwa hamni mengakibatkan jiwa jubni. Jiwa jubni jiwa penakut. Jiwa jubni jiwa borangan. Jiwa jubni jiwa penakut. Karena itu minahami wal hajani wal jubni. Karena orang memanjangkan hami tinggal bukhli. Buli itu kikir amal, kikir pikir, kikir harta, kikir ilmu, kikir tenaga. Karena ditaudannya oleh Rasul wal bukhli. Dan mengakibatkan manusia hami, manusia hajani, manusia jubni, manusia bukhli mengakibatkan gola batil ada. Akan dikalahkan oleh musuh selalu. Dan musuh yang terdekat adalah setan. Alam ahad ilaikum ya bani adam ala tabudu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wa yakiduni kaida wa akidu kaida. Wa yakiduni setan berusaha untuk manusia tidak mentepati kepada sirotnya yang dibawa dengan di dieu kieu ayeuna. Tapi wa akidu kaida. Allah senantiasa menghancurkan kepada program setan itu. Harap diperhatikan ayat-ayat yang saya uraikan yang memisahkan manusia dengan waktu dan tempat sedang diderita. La ilaha illallah, la mawjudah illallah, di dia kebulatan tekad, mempunyai jiwa dan rasa isi menjadi balung dan tulang, urat sandi dan nadi, menjadi darah dan daging satu perasaan
yang mempadukan antara thayyibah dan diri, seperti cikopi. Karena hangatnya air kopi lebih daripada 120 derajat Celcius, maka kopi lenyap dengan kekopiannya, gula lenyap dengan gulanya, air lenyap dengan gulanya, menjadi satu arah, menjadi air kopi. Dengan kehangatan 108 derajat Celcius dikrulah kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kala ingat, barana firman Allah, balita menghalang-halangi antara kamu dan Allah, maka nu yaksibun, amal perbuatan kamu sendiri setiap detik dan saat. Setelah bulat menghadapi Allah, maka datanglah kalimat thayyibah yang kedua, yang menyatakan aku sanggup berbakti di tempat yang sedang alami ini. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Dina damel Allah nu ieu abdi bakti kau. Samenit sasekon perbuatan Allah moal dikosongkeun tina ibadah ka Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Aku tidak akan perbuat jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk mereka bersembah bakti kepada aku. Dengan materi kalimat maharap napi ila istisna, tidak dan kecuali. Ma khalaqtul jinna wal insa, tidak aku perbuat manusia dan jin, inklusif proses waktu tempat yang dialaminya, illa liya'budun, kecuali guna kepada bakti kalau. Kalau mengingat ayat ini, tiada ada saat pakim untuk berbakti kepada Allah. Tidak ada. Dan kalaupun berbakti itu hanya sembahyang yang 5 waktu, tentu saja banyak waktu yang dikorbankan tidak berbakti. Karena demikian, semua waktu diselenggarakan Allah untuk berbakti kepada Allah, dan forum dan bentuk berbakti kepada Allah bukan hanya dengan sembahyang saja. Harap diperhatikan. Catatan-catatan dina lama Buddha ilallah. Surat Mulku ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah yang menciptakan hidup dan mati. Hidupnya ruh yakdo dan matinya ruh yakdo. Hidupnya ruhul hayat dan matinya ruhul hayat. Saudara, apakah masih keliru perkataan saya ruh yakdo dan ruhul hayat? Apa yang dinamakan ruhul hayat adalah nyawa, tanda hidup manusia, walaupun sedang tidur ruhul hayatnya ada. Apa yang dinamakan ruhul yakdo, kehidupan rohani, yakni akal. Orang yang tidur mati ruh yakdohnya, hidup ruh hayatnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata,
Allah yang menciptakan hidup dan mati, ruhul hayat dan ruhul yakdo. Kehidupan ruhul hayat dan ruhul yakdo itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, adalah merupakan lapangan uji daripada Allah, media bakti, media uji daripada Allah. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kamu anak Adam yang dapat terbaik di dalam persembahan baktinya kepada Allah. Wa huwa azizul ghafur, Allah yang maha perkosa, al-ghafur, nan tetapi sangat maha pengampun. Dengan dua ayat yang saya paparkan ke hadapan saudara-saudara sekalian, ayat alladzi khalaqal mauta wa hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur, dan ayat alladzi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan kedua ayat ini jelas dan positif bahwa tidak ada satu saat pun yang dapat kita lenggang kangkung pakim daripada bakti kepada Allah. Karena itu ikrar di dalam kalimat thayyibah la ilaha illallah la ma'buda illallah dina damel Allah nu ieu abdi bakti ka pangeran, abdi bakti ka zat Allah. Hubungan dari atas ke bawah, di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. Hubungan dari bawah ke atas, namanya dari atas ke bawah hubungan tanajul. Dari bawah ke atas namanya hubungan taroki. La ilaha illallah la ma'buda illallah. Nah ini la maujuda illallah adalah hubungan apa? Tanajul. La ma'buda illallah hubungan taroki. La maujuda illallah di dieu ki ayeuna abdi tapak damel Allah, itu hubungan dari atas Allah kepada kita bawah. La ilaha illallah la ma'buda illallah hubungan taroki. Tiada ada di atas pada melan Allah ini aku berbakti kepada Allah. Di atas pekerjaan ini aku berbakti kepada Allah. Proses waktu tempat kita terjadi adalah buatan Allah. Ini proses apa? Tanajul. Kemudian di sini begini saya buatan Allah, ku sembahkan lagi kepada Allah. Itu proses apa? Taroki. Itu namanya garis vertikal. Habli minallah. Kemudian kita cari garis horizontal. Garis yang ngedeng tenan, garis horizontal meminggir. Lah kemana dan bagaimana cara berbakti kepada Allah? Awas, ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Jangan kau duga dan jangan kau sangka bahwa ada buatan kami yang pakim daripada siratal mustaqim. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Logat yang aslinya, apakah kau menyangka bahwa ada perbuatan kami yang sia-sia belaka? Aksiomasinya, kau jangan menduga bahwa apal kami ada yang kosong daripada siratal mustaqim. Harap logika ini diperhatikan bahwa tiada ada kejadian yang menjadi atau terjadi yang kosong daripada siratal mustaqim, dan tidak ada siratal mustaqim kecuali membentang di atas kejadian yang sedang berada.
Jadi dina eta damel Allah teh ngandung sirotol, ngandung parentah jeung ngandung larang. Ma ashabus simal wa ma ashabul yamin, nampak di depan kita jalan anu norobos langsung ka sawarga belah katuhu, nampak di belah kencan urang jalan anu ngajak nyimpang ka neraka setiap waktu. Najan ayeuna menit juga aya jalan neraka. Hayang sare mu ngadengikeun manama pi majlisil ilmi paya tabawa mak adominanar, padahal di masjid keur ngaji tetep jalan neraka aya. Doan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsanil hawa baina jannata yal ma'wa fa amma man khaba maqama rabbih wa nafsanil hawa baina jannata yal ma'wa. Ingat. Saya ulangi lagi. Tidak akan ada kejadian yang menjadi dan terjadi kecuali berisi dengan sirotol mustaqim. Tidak ada sirotol mustaqim kecuali membentang di atas af'alullah, pekerjaan Allah yang sedang berada. Berarti dina waktu kieu ayeuna di dinya aya jalan sawarga, dinya aya jalan naon? Neraka. Aya jalan pi sawargaeun, aya jalan pi nerakaeun. Kunaon senterna khofa maqama rabbi. Khofa maqama rabbi, dia takut melihat kebesaran Allah. Dia ingat bahwa ini diperbuat Allah. Ini khofa maqama rabbi. Dapat wanahan nafsa anil hawa. Menjaga diri dari kemauan pribadi diganti dengan light desain, light center, cahaya hati anu nukeun mana pigawean Allah jeung mana nu lain. Mana perintah Allah jeung larangan. Bray. Oh. Salat atos, baca Quran atos, salat duha atos. Allah marentah naon Gusti Kabi. Iya kana budu wa iya kana nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah ya Allah kepada aku mana jalan perintah kau sekarang ini yang ku akan kerjakan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Hamba kami yang mujahadah berpayah hati meminta mohon hidayah kepada kami, ku akan tunjukkan kepadanya jalan untuk diinjak olehnya pada detik dan saat yang sedang menimpa kepada dirinya. Innallaha lama'al muhsinin, sebab Allah berkenan dengan orang-orang pertolongannya yang laku baik kepada Allah. Bray, tukang kasab kadenge. Faida qudiyati sholatu fantasilu wabtagu min. Segera cari rezeki. Kami yang memberikan rezeki. Kamu hanya berjalan. Ulah yang mulak maneh. Ulah yang ukur kujur batu nimang awak dengan. Ulah rek bingung ku isu kula susah kungke. Ayeuna buktina takdir ti kami. Rezeki di tahunku kami adalah madumin. Kamu berusaha adalah matulin. Kau berangkat. La ilaha illallah, la matluba illallah. Dagangan meureun balad mustaudaa
pacul baladaun mustaqor berangkat. Ya Allah, dipidamel kalakuan pedah parentadat Allah dar duwi darmo ning bakti dan boning perintah. Pelajar utlubul ilma walau bisin, cari ilmu di mana berada. Oh, tugas saya menambah ilmu. La ilaha illallah, la matluba illallah. Map dijingjing reka sakola sebagai abituren dipidama kalakuan peda parentadat Allah. Dia merupakan pelaksana tugas. Dia belajar duwi darmo 1, darmoning bakti 2, darmoning perintah. Darmoning bakti di bawah panji lama Buddha ilallah, darmoning perintah di bawah panji lama tuba ilallah. Bulat kamu menjadi pengurus orang lain. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyatihi. Kamu laksanakan tugas memelihara orang lain. La ilaha illallah, la matluba illallah. Dipidama kalakuan peda parentadat Allah. Beraneka ragam sikon situasi kieu ayeuna yang melekat kepada kondisi pribadi. Beraneka ragam pula lah siratal mustaqim. Kalau sekarang sedang searah, di malam hari Ramadan ini adalah searah, sikonnya searah. Tapi pulang dari sini mu'alim ustad ajengan sikonnya apa? Lain, ngawuruk sirotnya. Kau pelajar sikonnya lain, apa sirotnya? Belajar. Pedagang sikonnya menuju dagang. Karena itu demikian. Walik ini Profesor Zainuddin Malebari memberikan sesuatu rekaman tentang beraneka ragam sirot dan tarekat. Walikulli wahidin tariqun min turuq yaktaru fayakunu min dawasila. Masing-masing orang beda-beda perjalanan dari skala anu jadi usul kalau ku beda-beda nasikon. Setelah selesai bahwa ini konsep yang akan dikerjakan adalah perintah Allah. La ilaha illallah, la maksuda illallah. Tiada ada tujuan yang terakhir kecuali menjelang ridhonya Allah. Peganglah tas, peganglah alat untuk kau berangkat. Melangkahkan kaki tangan. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkalna 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Dengan bismillah ku mulai melangkahkan kaki nanam tugas suci. Tolong kurnia Allahku, aku jalan terus menuju partai Mardotila sejati. Terakhir, jangan menjadikan puncak tujuan arodol hayati dunia. Jangan kau mencangkul untuk mencari padi, rendah kamu. Jangan kau berdagang hanya untuk menjelang uang, rendah. Tapi apa yang tertinggi? Berdagang kita duwidar menjalankan perintah dan ibadah kepada Allah dan menjelang mardotilah. Adapun hasil atau tidak Allah punya tanggungan. Demikian seterusnya. La ilaha illallah, la maksuda illallah. Dipidama kalakuan
malaridona zat Allah. Berangkat dagang, tani, ngajar. Bismillah tawakkalna 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Awas, 3 faktor jangan diikutkan. Dengan bismillah ku mulai melangkahkan kaki melak wajib suci. Tolong kurnia Allahku, aku jalan terus dengan hati lulus, dengan hati tulus, menjelang mardotilah sejati. Tahta, harta, dan wanita bagiku tetap tidak mempengaruhi. Tolong kurnia Allahku, aku jalan terus menuju mardotilah sejati. Berangkat. Jung, gerak sarakola, gerak tani, gerak dagang. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Tempo contoh di Allah pelaksana kalimat thayyibah. Kasyajaratin thayyibatin seperti tangkal thayyibah. Asluha sabitun jalmana kasakola. Aswa sabitun jamana tani, aswa sabitun jamana di pasar, aswa sabitun jamana buburu, aswa sabitun jamana proyektor masing-masing di dalam tugas Allah. Waparuha pisama. Sinar cahayana menjulang angkasa sampai di langit, sampai di Ruhul Kudus, sampai di Lauh Mahfuz. Tu'ti ukulah ini. Barokah turun terus dari langit, geger orang langit. Sebab sinar pancaran kalimat thayyibah menjulang di angkasa, nembus langit ke-7 sampai di Lauh Mahfuz. Tuti kula-kula ini setiap detik berkahnya datang. Bidhi rabbiha, kalian izin daripada Tuhan semesta yang menciptakan kalimat thayyibah itu. Wa yadribullahu amsala linnasi, sengaja ini diciptakan contoh kepada manusia. La'allahum yatadzakkarun, yakin manusia akan terzikir dan terzikirlah dan menjadi dikirlah dengan amal perbuatannya. Demikian teknis kalimat thayyibah, uraian pelaksana. Seulas selintas, semoga dapat berhasil. Saudara-saudara sekalian yang diambil dibawa ke arah kalimat thayyibah dari Wahdatul Mawjud sektor yang terakhir. Makna yang terakhir yakni tiada yang bisa membuktikan makhluk kecuali pekerjaan Allah. Aksiomasinya, tiada ada makhluk kecuali hasil buatan Allah. Dari sana startnya kalimat thayyibah. Bagaimana penciutannya? Semua makhluk buatan Allah. Lazimnya demikian. Kalau tidak ada pekerjaan yang mampu membuktikan makhluk kecuali pekerjaan Allah, lazimnya tiada ada makhluk kecuali buatan Allah. Tiada ada yang menjadi atau terjadi di dalam proses kecuali buatan Allah. Demikian harus sampai nembus di dalam sesuatu perasaan. Dari yang itu diciutkan kepada 4 perwujudan.
Satu, alam tempat yang kita duduki, namanya di sini. Sebab di mana saudara berada, di sana siratal mustaqim saudara. Tiada ada tempat yang saudara diami yang kosong daripada siratal mustaqim.